Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala musanniful kitab Hadratus Syekh Kiai Said bin Kiai Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal masih membahas tentang perkara jaiz ya. Yang kemarin sudah kita bahas yang harus kita imani yang pertama dari perkara jaiz. Jadi bicara perkara jaiz itu sama dengan bicara af'al. Bicara apa? Af'al atau fi'il. Bicara perbuatannya Allah. Jadi kita ini disuruh mengenali Allah, diperintahkan kenal Allah, itu kenal zatnya, kenal sifatnya, dan kenal perbuatannya. Itu namanya kamu kenal.
Kalau kenalnya cuma salah satu ya belum kenal namanya. Kamu kenal orang, maka kamu ya kenal fisiknya, kenal sifat-sifatnya, juga kenal kerjanya. Oh, saya kenal sama si Soleh. Oh, orangnya ini gede, ganteng. Gimana sifatnya? Oh, baik, pinter. Gimana kerjanya? Oh, kerjanya di sono. Ini kenal fisiknya, kenal sifatnya, dan kenal perbuatannya atau pekerjaannya. Nah, kita ya begitu, disuruh kenal Allah itunya. Kenal zat Allah, kenal sifat Allah, dan kenal perbuatannya Allah. Nah, kenal zatnya Allah bagaimana? Kalau kenal zatnya Allah langsung mengenali zatnya kan nggak bisa. Ya, lah karena nggak bisa, terus caranya pengen kenal bagaimana? Pakainya sebaliknya. Pakainya kalau kata orang-orang kuliah itu pakai nagasi, atau pakai dinafikan, atau pakai salbiyah. Kalau kita bahasa kita namanya salbiyah. Ada dua, A sama B. Kita mau kenal dengan A, tapi nggak bisa kenal. Yang kita bisa kenal B. Caranya kita biar kenal A bagaimana? Kenal B, begitu loh. Yang tidak seperti B pasti A. Nah, karena adanya cuma dua, makhluk atau Tuhan, pencipta dan yang diciptakan. Maka kalau kamu pengen kenal pencipta, kenali yang diciptakan. Gimana cara kenalnya? Oh, zatnya Allah itu bukan benda. Nah, ini kenal zatnya Allah namanya. Kalau kamu masih mengenal zatnya Allah itu yang seperti benda, berarti masih belum kenal Allah, masih menyamakan Allah dengan makhluk. Benda itu yang bagaimana? Benda itu yang membutuhkan tempat, itu namanya benda. Setiap yang diciptakan oleh Allah pasti membutuhkan tempat. Maka zatnya Allah tidak membutuhkan tempat. Jadi tidak bisa ditanya Allah itu di mana, ya nggak bisa, karena Allah itu tidak membutuhkan tempat. Yang membutuhkan tempat itu yang diciptakan. Berarti kita pakai sebaliknya. Kalau nggak bisa kenal langsung zatnya Allah, kenal dengan cara sebaliknya atau kita nafikan. Oh, Allah itu yang bukan benda. Kenapa? Karena setiap yang diciptakan Allah itu rupanya pasti benda. Mau itu malaikat, mau itu jin, mau itu ruh, mau itu manusia, mau itu siapa saja yang diciptakan oleh Allah, maka rupanya pasti benda. Apa itu benda itu? Sesuatu yang membutuhkan tempat. Jadi Allah bukan benda. Jadi Allah nggak butuh tempat. Terus, oh, Allah itu ya wujudnya, zatnya tidak berawal. Zatnya Allah itu bukan baru. Yang baru itu bagaimana? Ya wujudnya kita yang tadinya nggak ada, terus jadi ada. Maka Allah itu zatnya nggak begitu. Allah itu zatnya nggak diawali dari tiada, terus jadi ada nggak. Yang zatnya begitu itu zatnya kita, bukan zatnya Allah. Ini berarti kita kenal dari arah sebaliknya. Yang tidak ada awalnya, yang tidak ada akhirnya, yang tidak ada persamaannya. Ini satu persatu kita kenal zatnya Allah. Terus kenal lagi sifatnya Allah.
Apa sifat-sifat Allah yang kita kenali? Yaitu tadi dari mulai sifat wujud, qidam, baqa, sampai Allah itu punya sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu sifat-sifat Allah yang kita kenali. Tetap caranya kenal ya pakai nafi, pakai negasi, pakai sebaliknya, pakai salbiahnya. Artinya begini, melihatnya Allah tidak pakai mata, mendengarnya Allah tidak pakai telinga, kehendaknya Allah tidak pakai angan-angan, ilmunya Allah tidak pakai berpikir-pikir, kudratnya Allah tidak pakai alat. Allah kalau bicara tidak pakai mulut. Ini dari arah sebaliknya. Hidupnya Allah tidak pakai nyawa. Ini kita kenal dari arah situ. Kalau kita mau kenal ya bagaimana caranya Allah melihat, oh ya nggak bisa sampai. Tapi kita cukup kenal kalau Allah itu pasti melihat. Dan melihatnya Allah tidak seperti melihatnya makhluk. Kalau melihatnya makhluk pakai mata, pakai alat, maka Allah melihat nggak pakai alat. Nah yang ketiga, mau kenal lagi perbuatannya Allah. Kenal zatnya, kenal sifatnya, kenal perbuatannya. Perbuatannya Allah bagaimana? Jaiz, menciptakan alam atau meniadakan alam. Apa sih kerjanya Allah? Oh, kerjanya Tuhan itu ya menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Itu Tuhan. Kalau kerjanya kamu kan macam-macam. Kerjanya kamu apa? Macam-macam ada ya. Tapi kerjanya kamu itu ya semuanya diciptakan oleh Allah. Karena Allah itu menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan sesuatu. Jadi yang muncul di dunia ini itu ya semua ciptaannya Allah. Yang tidak muncul ya berarti tidak diciptakan oleh Allah. Jadi nggak ada yang muncul di dunia ini selain ciptaannya Allah, nggak ada. Apapun yang muncul pasti itu diciptakan oleh Allah. Ini perbuatan Allah, menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Terus yang harus kita imani apa dari fi'ilnya Allah? Yang harus kita kenali apa dari perbuatannya Allah? Oh, yang harus kita kenali yang pertama, kemarin sudah kita bicarakan, Allah itu kalau menciptakan sesuatu itu tidak wajib. Allah kalau menciptakan sesuatu tidak wajib. Bikin langit tidak wajib, bikin bumi tidak wajib, bikin kita manusia nggak wajib, bikin malaikat nggak wajib, bikin kebaikan nggak wajib. Artinya Allah itu bebas, mau bikin apa saja yang Allah kehendaki bebas. Mau bikin ya boleh, tidak bikin juga boleh. Itu sifat perbuatannya Allah. Jadi kalau kamu nggak kenal sifat perbuatannya Allah, nanti kamu menyangka ada sesuatu yang berbuat selain Allah. Kamu anggap, oh ini ciptaannya si Anu, oh ini ciptaannya si Anu. Nggak ada. Yang punya pekerjaan menciptakan hanya Allah. Selainnya Allah pekerjaannya itu usaha, bukan menciptakan. Usaha itu tidak bisa menghasilkan apa-apa. Jadi apapun yang muncul dari usaha kita itu semuanya diciptakan oleh Allah. Ya, yang pertama dari sifat perbuatannya Allah yang harus kita imani, Allah tidak wajib menciptakan sesuatu. Hingga apapun yang kita terima itu adalah murni pemberian Allah.
Kamu lahir dari kedua orang tua kamu, itu pilihannya Allah. Dan Allah boleh saja menjadikan itu. Kamu jadi laki-laki, itu pilihannya Allah. Kamu segede ini sekarang, itu pilihannya Allah. Dan Allah boleh menjadikan itu. Tapi muka saya begini, Beb, ya nggak apa-apa. Mau mukanya begitu, mau begini, yang penting itu pilihannya Allah, diciptakan oleh Allah. Allah bebas. Bisa nggak kamu protes sama Allah? Ya Allah, kenapa kok saya lahirnya di Indonesia? Kenapa kok saya lahirnya dari orang tua saya yang ini, nggak yang lain saja? Kenapa kok kulit saya begini ya Allah? Kenapa kok wajah saya begini? Bisa protes. Kalau protes terus mau masuk perut lagi gitu, dipilih orang tua yang lain lagi gitu, dikocok ulang. Mana ada begitu. Makanya sampai kata Syekh Junaid, Imam Junaid, imamnya Sufi, kata beliau apa? Yang namanya tawakal itu apa? Tawakal itu kan kita ngertiinnya berserah diri kepada Allah. Karena tahu Allah itu jaiz, perbuatan Allah itu tidak wajib. Besok itu apa yang akan terjadi? Besok ya terserah Allah. Karena yang besok itu yang akan Allah ciptakan kita nggak tahu. Dan Allah bebas mau menciptakan apa untuk besok. Nggak terus, oh kan saya sekarang udah usaha begini, besok Allah harus menjadikan hasilnya. Enggak harus. Kamu sekarang nanam padi, besok harus panen. Enggak harus, bisa saja Allah gagalkan panennya. Kamu sekarang istrinya hamil, bisa aja enggak lahir. Kamu sekarang sekolah, bisa aja enggak lulus. Kamu sekarang kerja, bisa aja enggak naik pangkat. Ini yang besok kita enggak tahu. Dan Allah enggak wajib menjadikan yang baik-baik, enggak wajib. Allah itu boleh bikin yang baik-baik, boleh juga bikin kesengsaraan. Allah boleh bikin kesusahan, Allah boleh pula bikin kemudahan. Kalau besok kok kita dibikin Allah yang mudah-mudah, ya berarti Allah maunya begitu. Kalau dibikin kita besok itu susah, ya Allah maunya begitu. Ini namanya perbuatan Allah jaiz. Dan yang namanya tawakal itu apa? Tawakal itu kata Imam Junaid apa? Kita berserah diri kepada Allah seperti berserah dirinya kita sebelum lahir. Kamu sebelum lahir ke dunia pernah mikir nggak mau jadi apa? Pernah tahu mau jadi apa? Pernah? Terus setelah kamu lahir bisa kamu protes? Lah besok itu begitu juga. Yang besok itu apa yang akan terjadi? Ya yang ada, yang dikehendaki oleh Allah. Yang akan terjadi, yang mau Allah ciptakan. Kamu nggak bisa protes itu. Kenapa kok harus begini yang terjadi? Kenapa kok nggak begitu aja yang terjadi? Nggak bisa. Jadi tawakal, puncaknya tawakalnya seseorang itu ketika hatinya bisa menerima apapun yang diciptakan oleh Allah, seperti menerimanya kamu ketika kamu belum dilahirkan. Terus kamu dipilih oleh Allah dengan posisi kamu sekarang. Dipilihkan orang tua, dipilihkan negara oleh Allah, dipilihkan warna kulit, dipilihkan bentuk tubuh, dipilihkan jenis kelaminnya. Yang milih siapa itu? Allah. Nah, besok apa yang akan terjadi? Yang dipilihkan Allah. Jadi tawakal kita itu sampai ke puncaknya itu. Ketika kamu tahu kamu itu dituhani oleh Allah Subhanahu wa taala dan kamu tahu perbuatan Allah itu jaiz. Allah tidak wajib menjadikan apapun, hingga apapun yang dipilihkan Allah kita wajib menerima. Tidak boleh protes. Makanya di antara yang mendekatkan kamu kepada keridhoannya Allah, kamu pengen jadi hamba yang diridhoi sama Allah. Maka di antara caranya bagaimana? Ya menerima apapun yang jadi pembagian dari Allah, kita terima. Oh Allah membaginya begini, terima ya Allah.
Kok baginya begini, terima ya Allah. Lah kalau banyak protes bagaimana? Kamu punya anak, terus anak kamu jatah, istri kamu jatah. Hari ini beli ini, pakaian dibeliin, makanan dibeliin, perabot dibeliin, sandang pangan dibeliin. Tapi tiap dikasih protes saja, kasih duit kurang, kasih baju yang merah mau yang biru, kasih motor hijau mau yang kuning, kasih rumah ini mau yang lebih gede. Ini lama-lama kamu gedek kali, ini orang apa sih, dikasih nggak pernah nerima apa yang dikasih. Nah, itu anak yang demikian tidak mendatangkan keridhoannya orang tua. Kenapa? Selalu ngeyel sama pemberian orang tua. Jadi kalau kamu kok ngeyel sama pemberiannya Allah, padahal walaupun ngeyel kamu nggak bisa protes, mau Allah yang ngasih, mau protesnya bagaimana? Tapi ngeyelnya kamu itu tidak mendatangkan keridhaan Allah. Kasih hujan, protes, hujan terus. Kasih panas, protes, panas banget. Dikasih kerjaannya lancar, wah Allah dilupakan. Wah ini saya berhasil. Dikasih kerjaannya seret, ngambek. Pokoknya kalau nggak lancar saya nggak mau ibadah lagi ya Allah. Nah, ini yang begini-begini. Hingga tidak mendatangkan keridhoannya Allah. Lah, orang yang ridho kepada Allah yang bagaimana? Yang tadi bisa tawakal kepada Allah. Lah tawakal yang bagaimana? Yang kita bisa menerima apapun seperti kita menerima keadaan kita sebelum kita lahir. Oh Allah pilihkannya begini, ya sudah kita terima, nggak protes macam-macam, nggak. Susah ya kita jalani, seneng ya kita jalani, ganteng ya jalan, mukanya pas-pasan juga jalan, nggak terus muka dipakein topeng tutupin, pokoknya saya nggak mau keluar pakai muka ini. Saya nggak seneng sama muka bikinannya Allah, ya nggak bisa. Mau ganti muka di mana? Pakai plastik. Ya, ini sifat perbuatan Allah yang pertama. Allah tidak wajib menciptakan sesuatu. Lawannya juga satu, kalau ada wajib, ada mustahil. Lawannya apa? Mustahil. Allah itu harus menjadikan sesuatu. Mustahil. Mustahil Allah itu harus menjadikan sesuatu. Seperti apa? Allah harus memasukkan orang yang ibadah ke dalam surga. Itu enggak harus. Allah enggak wajib. Mustahil Allah itu wajib menjadikan sesuatu. Kalau ada orang yang mengatakan harus dong, kan saya sudah ibadah, Allah harus masukin saya ke surga. Nah, ini anggapan yang salah, keimanan yang salah tentang perbuatannya Allah. Kalau anggapannya begitu, dia dianggap masuk surga karena amalnya, Allah harus memasukkan dia ke surga karena amalnya. Oh nanti bisa rame di akhirat dia. Waktu dia mau masuk surga ditanya, wahai hambaku, maka engkau sekarang akan kumasukkan surga. Oh alhamdulillah, terima kasih ya Allah, engkau udah masukin saya ke surga. Allah tanya lagi, kamu tahu nggak hambaku kenapa kamu saya masukkan surga? Ya tahulah ya Allah, kan saya amalnya banyak ya Allah. Kan saya udah taat sama engkau ya Allah, saya soleh ya Allah. Kata Allah, bukan, kamu masuk surga karena rahmatku, karena aku mau kamu masuk surga. Wah nggak bisa ya Allah, kan saya sudah amal, terus amal saya gunanya buat apa dong? Kalau saya masuk surga karena rahmatmu, amal saya buat apa ya Allah? Jadi dianggap amalnya itu akan dibayar oleh Allah dengan surga yang selama-lamanya. Dianggap amalnya itu bisa dipakai untuk membeli surga. Kata Allah, oh amal itu bukti pengabdianmu kepadaku. Amal itu adalah penampakan dari kehambaanmu kepadaku.
Kalau kamu masuk surga karena amalmu, ya sudah kamu masuk surga. Berapa tahun kamu beramal untukku? Oh, saya hidup 300 tahun ya Allah. Ya udah masuk surga 300 tahun. Selesai, keluar kamu. Loh, kok keluar ya Allah? Ya keluar, kan kamu masuk surga dibayar karena amal kamu. Lah kalau saya keluar kemana ya Allah? Neraka, pindah. Wah, ini ada orang beramal malah masuk neraka gara-gara menganggap amalnya itu yang memasukkan dia ke dalam surga. Lah kan engkau janjinya ya Allah, kalau orang beramal soleh akan masuk surga selama-lamanya. Siapa yang ngomong yang selama-lamanya itu karena amal kamu? Saya janji yang masuk surga, yang beramal akan saya masukkan surga selama-lamanya. Tapi surga yang selama-lamanya itu bukan karena amal kamu, tapi karena rahmatku. Amal kamu nggak bisa menebus surga yang selama-lamanya, nggak bisa. Rahmatku yang memasukkan kamu untuk selama-lamanya ke dalam surga. Nah, ini orang yang tahu ini hingga kamu nggak mewajibkan diri. Wah, wajib dong Allah masukin saya ke surga karena amal saya. Enggak. Begitupun sebaliknya, Allah itu harus memasukkan orang ke neraka karena maksiatnya. Ya nggak harus juga. Kenapa? Karena ada saja orang yang berbuat maksiat lalu diampuni oleh Allah. Dia taubat, diampuni Allah, dimasukkan surga loh. Padahal di dunia maksiat, tapi masuknya surga. Kenapa? Karena diampuni oleh Allah. Jadi Allah memasukkan orang ke neraka. Kenapa itu? Kenapa? Karena keadilannya. Allah itu adil. Bukan orang itu yang maksiat ya pasti masuk neraka. Enggak mesti. Allah boleh mengampuni. Lah sekarang begini, kalau sedunia yang berbuat salah diampuni semua masuk surga, Allah baik apa jahat? Allah baik apa adil? Yang berbuat jahat di dunia semuanya, di akhirat ku ampuni semuanya, masuk surga semuanya. Gimana? Adil? Itu enggak adil namanya. Kok enggak adil? Ada orang yang di dunia ini pernah dizolimi sama orang lain, tapi perkaranya belum selesai. Kamu pernah dipukul sama orang, kamu pernah diludahin sama orang, pernah dicaci sama orang, pernah disakitin orang, ada yang pernah bunuh orang lain, pernah ngerampok orang lain, pernah nyakiti orang lain, dan dia nggak tertangkap oleh polisi hingga kezolimannya belum terbalaskan. Maka orang-orang yang dizolim ini hatinya penuh dendam, hatinya penuh mengingat kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh orang lain. Nanti di akhirat dia akan adukan kepada Allah, ya Allah, si fulan dulu begini sama saya ya Allah, si fulan bunuh orang tua saya ya Allah, si fulan bunuh adik saya ya Allah, si fulan begini. Apa kata Allah? Enggak, udah saya ampuni semua. Oh, enggak bisa begitu dong. Nah, protes lah gimana? Jadi keadilan Allah itu justru menunjukkan Allah itu baik. Maka Allah adakan nanti di akhirat persidangan agung. Siapa yang pernah berbuat zalim, Allah adili seadil-adilnya. Nah, walaupun kamu hanya nyentil orang, ketika orang itu protes, dia pernah nyentil saya ya Allah. Nah sini, maju. Nah, minta apa kamu? Saya nggak terima. Maunya apa? Ya sentil lagi. Sudah sentil. Nah, mau apa kamu? Oh nggak bisa ya Allah. Saya mau minta amal dia untuk saya. Nah, diambil nih amalnya buat kamu. Nah, ada keadilan yang Allah jadikan. Dan keadilan itu bentuk kebaikannya Allah kepada kita. Jadi bukan wajib, Allah itu wajib menjadikan orang yang maksiat masuk neraka. Enggak wajib. Orang yang taat juga enggak wajib masuk surga. Masuknya surga karena anugerah Allah, masuknya neraka karena keadilan Allah.
Jadi kita nggak pernah melihat Allah itu nggak baik, nggak pernah. Apapun yang Allah jadikan itu kebaikan Allah kepada kita. Allah menyebut dirinya kataballahu ala nafsihi rahmah. Allah itu menetapkan, Allah memberitakan bahwa dirinya itu zat yang maha rahmah, penuh kasih sayang. Loh, kok menyiksa hambanya, mana kasih sayangnya? Itu bentuk kasih sayangnya Allah kepada hamba-hamba yang lain. Begitu loh. Ketika kamu dizalimi sama orang, kamu disakiti oleh orang yang dihukum, itu bentuk kasih sayang Allah namanya. Kamu yang berbuat zalim, menerima akibatnya, orang yang dizalimi teradili sesuai dengan kezaliman yang diperbuat orang lain. Ini pertama yang harus kita imani dari perbuatannya Allah, bahwa Allah tidak wajib menjadikan sesuatu dan Allah mustahil wajib. Begitu harusnya. Nggak mungkin kalau Allah itu wajib menjadikan, nggak mungkin. Kamu menerima apapun itu bukan hasil dari perbuatan kamu, tapi murni dari pilihannya Allah. Adapun kok kamu ketika berdoa, ada pertanyaan begini, kalau memang semuanya itu diciptakan oleh Allah, terus gunanya saya beramal ngapain, Bib? Gunanya saya usaha gimana, Bib? Kalau saya nggak usaha, apa rezeki saya akan berkurang? Atau kalau saya usahanya giat, apakah rezeki saya akan nambah? Ya enggak. Kamu giat usaha yang nggak nambah rezeki, kamu males usaha yang nggak ngurangin rezeki. Ini bukan mau mengendorkan orang usaha, bukan mau dukung orang males, bukan. Ini mau bicara yang kamu terima itu pasti atas ketentuan Allah. Ketika kamu berdoa, terus yang kamu minta itu terkabul, maka itu bukan keharusan Allah menciptakan. Ketika kamu berdoa, kemudian yang kamu minta terkabul, itu tandanya doa kamu itu sesuai dengan kehendaknya Allah. Oh, memang Allah maunya begitu, cocok. Kamu doa, ya Allah jadikan saya jadi PNS, ya Allah diangkat jadi PNS. Ya Allah jadikan saya lurah, ya Allah diangkat jadi lurah. Artinya cocok yang kamu minta dengan kehendaknya Allah. Bukan kamu terus di hati kamu, ini gara-gara saya begini nih Allah ngasih saya ini. Oh, gara-gara saya begini Allah ngasih saya ini. Enggak, Allah ngasih itu murni atas pilihannya sendiri. Tidak ada kewajiban Allah menjadikan sesuatu pada kita, enggak ada. Itu pilihan Allah sendiri. Lah terus kalau saya usaha itu enggak nambahin rezeki, saya males enggak ngurangin rezeki, terus gunanya apa usaha saya? Usaha kita itu mendatangkan pahala. Kamu usaha itu dapatnya pahala. Makanya kalau kamu usaha keluar kok enggak dapat rezeki, jangan nyesel. Kenapa? Kamu sudah dapat pahala. Orang keluar rumah cari rezeki halal itu jihad. Kalau kamu kok mati, matinya apa? Syahid. Begitu, dapatnya pahala. Kalau enggak dapat rezeki, dapat pahala. Jangan, saya mau udah capek seharian kerja enggak dapat apa-apa, keringet doang. Ini sampai rumah bakal ribut sama istri saya. Nah ini, istrinya enggak dididik ilmu, lakinya enggak ngerti ilmu, ya begitu. Yang ada ribut mulu tiap hari. Asal pulang rumah harus dapat duit, dikira lakinya bisa bikin duit. Perempuannya nggak ngaji, kalau Allah yang bagi rezeki nggak ngaji, taunya rezeki itu ya dicari, kalau dicari dapat, kalau nggak dicari nggak dapat, nggak ngerti jaiz, nggak ngerti afalnya Allah, nggak ngerti itu bukan kewajiban Allah menciptakan. Kalaupun lagi kamu dapat duit, itu karunia Allah, itu pembagian Allah, itu rahmatnya Allah kepada kita. Ini iman yang benar begini, hingga kamu nanti nggak resah hidupnya, selalu menerima apapun yang jadi pembagian Allah, nggak pernah muring-muring kata orang Jawa itu. Kalau bahasa sini apa muring-muring itu?
ngedumel, ngrutu. Mulaki kok begini, rezeki kok wong kayak tawon, wang. Wah, masyaallah. Nggak pernah gerutu, nggak pernah. Kenapa? Hatinya selalu bersaksi, hatinya selalu melihat tiap kejadian ini perbuatan Allah. Allah yang menciptakan. Allah nggak wajib menciptakan sesuatu. Kalaupun dapat rezeki, ini adalah karunia Allah. Ini hatinya sampai ke situ. Hatinya senantiasa bersaksi kepada Allah. Nah kalau enggak bagaimana? Nah yang dilihat suaminya, matanya lihat suaminya, hatinya enggak pernah menyaksikan Allah. Ya tiap hari ribut melulu. Suaminya udah dari pagi sampai sore kerja capek, pulang mau ngopi dulu belum bawa duit, enggak bisa. Keluar lagi lembur, pokoknya pulang bawa duit. Akhirnya cari bini lain, tidur di rumah janda. Gara-gara di rumah nggak dibukain pintu. Ini hati-hati begini. Makanya sering laki-laki jadi bang toyib gara-gara begitu. Nggak pulang-pulang gara-gara di rumah nggak betah. Makanya cari istri jangan yang nemu di jalan. Cari istri yang bener. Carinya dari orang-orang yang baik, yang terdidik. Kalau kamu nemu di jalan ya resikonya begitu. Nggak kenal agama. Tapi kamu harus tanggung jawab memberi agama sama dia. Ya makanya kata guru saya dulu, kalau kamu pengen gemuk, hidupnya nyaman, cari istrinya orang pesantren. Kenapa? Karena ngerti agama, ngerti jais, nggak bakalan gerutu macem-macem, tahu takdirnya Allah. Kalau kamu pengen kurus, cari istri nemu di jalan, chatting nemu istri kawin. Nah, Facebook nemu istri, ya nemu di mana itu? Nggak ngerti nemu di mana itu. Sudah dipajang di mana-mana kamu ambil. Jadi kadang nggak ngelihat dampaknya. Yang penting saya kan seneng. Nah ini gara-gara nggak ngelihat begitu. Jadi pikir dulu apa yang akan nanti kamu terima. Ada hukum adat yang Allah ciptakan, ada hukum adat. Hukum adat ini bisa dipakai untuk panduan kita berjalan. Oh kalau saya pegang api panas nih, jangan dipegang apinya. Walaupun kita tahu api nggak bikin panas, tapi biasanya api itu panas. Ya, kalau ada api ya menghindar. Kenapa? Biasanya panas. Bukan harus panas, bukan, biasanya panas. Ya. Jadi penting, ini keimanan yang pertama yang harus kita imani hingga hidup kamu bisa jadi orang yang tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, selalu meminta rahmatnya Allah. Karena nggak ada yang wajib Allah ciptakan. Yang besok gimana? Mudah-mudahan Allah rahmati. Yang lusa gimana? Mudah-mudahan dirahmati Allah. Hingga orang itu nggak pernah takut. Maksudnya nggak takut itu nggak pernah takut nanti kalau saya punya anak banyak gimana? Nanti kalau anak saya kuliah gimana? Nanti kalau anak saya gini gimana? Nggak pernah takut. Kenapa? Allah boleh saja menjadikan sesuatu. Dari kebolehannya ini kamu juga boleh punya harapan. Jangan takut. Punya anak 2 aja udah susah begini, gimana punya anak banyak? Lah ini mau anak 1 aja sekolahinya susah, apalagi anak banyak. Lah ini itu sama saja memotong rahmatnya Allah, menganggap Allah itu pelit, Allah itu perhitungan, Allah itu nggak bagi-baginya nggak banyak. Lah ini kalau kamu tahu Allah itu zat yang maha baik, Allah itu nggak pernah perhitungan kalau ngasih sesuatu, nggak pernah dihitung-hitung. Artinya Allah itu kalau ngasih lebihnya banyak. Contoh, kamu butuh nafas, Allah ngasihnya udara seberapa? Allah nyiapin udara buat kamu seberapa? Kekurangan kamu kira-kira? Jangankan kamu, dipakai nafasnya orang sedunia aja nggak habis-habis udaranya ini. Tandanya Allah kalau ngasih itu udah banyak begitu loh.
Allah ngasih air penuh, Allah ngasih kayu di hutan, kamu mau bikin rumah penuh, Allah ngasih batu-batuan sampai jadi gunung, batu semua itu. Artinya lebih. Apapun yang kamu butuhkan, Allah kasih lebih. Nah, kadang kamu itu yang dicari bukan kebutuhan kamu, tapi kesenangan kamu. Lah ini yang repot. Allah itu nggak ngasih kesenangan kamu. Yang Allah kasih itu kebutuhan kamu. Kalau kamu butuh, maka Allah siapkan kebutuhan-kebutuhan itu. Nih buat kamu butuhnya, nih buat kamu butuh, ini butuh. Jadi orang selalu bisa melihat bahwa semua yang saya peroleh ini betul-betul ini adalah pemberian Allah. Mustahil Allah wajib menciptakan sesuatu. Jadi ini iman kepada apa? Af'alnya Allah. Iman kepada perkara jaiz. Kamu harus tahu sifat perbuatannya Allah. Allah itu kalau berbuat gimana sih gitu. Allah itu kalau menciptakan sesuatu gimana sih? Oh, yang kamu harus tahu pertama, Allah kalau menciptakan sesuatu itu wajib ya enggak, mustahil juga enggak. Ya. Jadi kita bisa berharap apapun kepada Allah dan kita nggak boleh putus asa dari sesuatu kepada Allah. Kalau kamu lihat ada kawan-kawan yang kemudian galau, stres, apalagi sampai bunuh diri, itu kenapa? Putus asa dari rahmatnya Allah. Gak ngerti, gak kenal kalau Allah itu boleh menjadikan apa saja. Dianggap, saya ini masalahnya udah terlalu besar, gak mungkin Allah bisa menyelesaikan masalah saya. Loh, mengecilkan Allah. Dianggap masalahnya itu lebih besar dari rahmatnya Allah. Wah, ini salah. Kesalahan saya udah terlalu besar, tidak mungkin Allah memaafkan saya. Wah, ini ditanya, kesalahan kamu seberapa sih? Oh, saya udah berbuat macem-macem lah. Kalau kata orang Jawa itu udah molimo. Molimo itu udah M5 ini, maling, muadon, muadat, narkoba, apalagi 5M pokoknya itu. Udah semua. Ditanya, yang kamu sudah bunuh berapa orang? Oh, kalau itu belum. Wah, kecil berarti ya. Yang bunuh ratusan orang aja diampuni sama Allah, apalagi kamu belum bunuh siapa-siapa. Di antara dosa yang besar itu bunuh orang lain, apalagi bunuh saudaranya muslim. Wah, ini dosanya luar biasa. Tapi kalau dia taubat dan taubatnya betul-betul, maka Allah bisa saja mengampuni. Jadi jangan sampai kita putus asa gara-gara nggak kenal sifat jaiznya Allah, nggak kenal sifat perbuatannya Allah. Maka penting kita kenal, ngaji ini penting. Jadi jangan dianggap, wah ngaji tauhid itu buat apa, kok mikir-mikir begitu pusing. Kalau kamu nggak ngaji ini, hidup kamu malah pusing. Kamu ngaji di masjid pusing. Setelah kamu paham, seumur hidup kamu nggak pusing lagi. Kamu nggak mau pusing di sini sebentar, tapi seumur hidup kamu pusing. Kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Kenapa nggak begitu? Kenapa nggak begitu? Pusing kamu. Tapi kalau kamu selesaikan di sini, pusing sedikit, kita bahas sedikit, kita kasih dalil, akal kamu terima, jadi pedoman hidup kamu, ya kamu nggak pusing. Kalau HP, kamu tahu HP nggak? HP itu biasanya ada pilihan mode tenang, mode rapat, ada ya?
Mode apa lagi? Senyap ya, bening. Ada kan mode itu? Kalau kamu nggak ngaji ini, mode hidup kamu semrawut. Mode hidup kamu kacau. Pasti itu sudah. Kenapa? Karena kamu nggak akan punya pedoman yang benar untuk menjalani kehidupan. Kamu nggak kenal yang bikin kamu. Kamu nggak kenal pencipta kamu. Bagaimana mau benar hidup kamu? Jadi ini pilihan agar kamu mode hidupnya bisa kamu pilih mode tenang, mode nyaman, mode kalau sekarang santai aja kali bro. Nah, hingga kamu nggak pernah susah hidupnya. Kejadian ini Allah yang bikin. Ada corona, Allah yang bikin. Ada paceklik, Allah yang bikin. Kalau Allah yang bikin kenapa? Kalau Allah yang bikin pasti ada jalan keluarnya. Kita bisa tawakal seperti tawakalnya kita sebelum kita lahir. Nah, besok apa yang akan terjadi? Allah yang atur. Pusing nggak kamu? Ya nggak pusing. Kalau besok gimana? Minggu depan gimana? Tahun depan gimana? Coba. Masalahnya kredit mobil 5 tahun, asuransi 10 tahun, tanggungan bayar ini sekian tahun, pusing hidupnya. Dia tiap hari mengharuskan, pokoknya saya hari ini harus dapat sekian, besok harus dapat sekian, tahun depan harus dapat sekian, ya stres. Akhirnya pinjem sono, pinjem sini, tutup sono, tutup sini, udah nggak dapat nabrak sono, nabrak sini, riba dijalankan, yang haram, wis hidupnya ruwet, modenya mode semrawut pokoknya. Ya, jadi kita pahami apabila kita menganggap orang yang pingin hidupnya tenang, pingin hidupnya sesuai dengan relnya agama, maka jalannya ngaji tauhid, jalannya kenal Allah, jalannya kenali zatnya Allah, sifatnya Allah, dan perbuatannya Allah. Ini ngaji ini syahadat atau tauhidnya orang awam. Tauhidnya orang kayak kita, orang awam. Yang pokoknya asal mau makan, makan, asal mau minum, minum, asal mau tidur, tidur. Yang penting tahu iman Allah yang bikin, Allah yang menjadikan, Allah yang merahmati, Allah yang menentukan. Udah hidup kamu aman. Nanti ada lagi tauhidnya orang alim, itu lebih sulit lagi. Apa? Kalau mau minum mikir-mikir ini halal apa enggak, ini baik apa enggak. Asal mau keluar rumah mikir, asal mau bicara mikir. Itu nanti naik lagi, bukan levelnya kita. Kamu level ini aja pusing, apalagi naik lagi, rontok rambut kamu nanti. Udah kita levelnya yang sekarang aja, yang gampang-gampang aja. Yang penting kamu iman ini semua atas karunia Allah. Allah yang memilihkan kita yang terbaik. Apapun yang dipilihkan Allah itu pasti ada hikmahnya untuk kita. Hingga kita jangan jadi orang yang gampang-gampang protes, gampang-gampang ngedumel, gampang-gampang ceriwis atau romet. Maka harus tahu secara sebenarnya. Ini tuntunan yang dituntun oleh para ulama agar kita bisa beragama dengan benar. Yang terakhir sedikit saya tambahkan, agama itu apa? Agama itu aturan yang mengantarkan kamu pada keridhaan Allah. Itu namanya agama. Kendaraan yang mengantarkan kamu pada keridhaan Allah. Kalau cara kamu beragama benar,
maka kamu akan diantarkan dengan benar pada keridhaan Allah. Kalau cara beragama kamu nggak benar, ya kamu nggak diantar ke sana, enggak. Nyampainya nggak ngerti kemana sudah. Kendaraannya aja nggak benar maksudnya. Jadi kamu harus tahu agama itu adalah aturan yang benar, aturan yang baik, kendaraan kita untuk menuju pada keridhaan Allah. Maka beragamalah dengan benar, beragamalah dengan baik agar kita sampai pada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang ngaji di sini semuanya hatinya dibuka oleh Allah, diberikan ketenangan hati, diberikan ketenangan jiwa, diberikan ketenangan batin, akalnya dipintarkan oleh Allah, akalnya diterangkan oleh Allah hingga hati kita terbuka, hati kita bisa menerima takdirnya Allah, hati kita diluaskan oleh Allah seluas samudra. Apapun yang Allah jadikan bisa kita terima, kita ridho pada apapun pemberian Allah, dan kita berharap Allah meridhoi kita sebagai hambanya di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung yang akan datang, bicara yang kedua, keimanan yang kedua pada sifat perbuatan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد طهس صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.